Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan Om BP di podcast Om BP. Malam ini saya mengundang salah satu organ relawan dari tim Ardiansyah Sulaiman dan Mahyunadi yang sekarang kita kenal dengan sebutan ARMY. Pilkada memang menjadikan relawan itu sebagai salah satu organ pemenangan. Ini terjadi diakibatkan oleh mesin-mesin partai politik tidak berjalan sebagaimana mestinya. Makanya relawan sangat penting dalam sebuah pemenangan di dalam pilkada. Kemudian yang saya undang ini adalah sekelompok anak-anak Makassar, anak-anak perantau yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Makanya relawan mereka sebut sebagai Makassarmi. Makassarmi itu bisa juga disebut bahwa saya ini Makassar. Akan tetapi dikaitkan dengan kata ARMY di belakangnya, makanya sangat tepat bahasa ini kemudian atau kata ini atau diksi ini kemudian dikatakan dengan Makassarmi. Saya mengundang Taufik Mustari. Taufik Mustari ini adalah ketua dari Makassarmi, kemudian didampingi oleh Fahmi Sarip. Fahmi Sarip salah seorang atau salah satu dari anak-anak muda Makassar yang juga ikut menginisiasi terbentuknya Makassarmi ini. Saya sapa tamu saya dulu. Assalamualaikum Pak Nanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tuh mai kareba? Alhamdulillah, baji-baji. Luar biasa. Nah, saya paling senang itu kalau ada anak-anak muda perantau kemudian ikut terlibat dalam kegiatan politik. Itu menandakan bahwa kita merantau itu dimanapun langit dijunjung, di situ bumi kita pijak. Kemudian Fahmi Sarip. Siap. Kemarin kan kita janjian waktu di Makassar mau ketemu dan ngopi itu. Jangan mau ngopi Om ya. Tahu-tahunya ketemunya di podcast Om BP. Iya. Luar biasa. Ya namanya pertemuan itu memang seakan-akan tidak disangka. Tetapi itulah perjalanan hidup. Bik, tadi saya sudah ngobrol bahwa terbentuknya Makassarmi ini merupakan sebuah dukungan anak-anak Makassar. Betul. Sebagian ya. Sebagian. Ya, karena kalau kita klaim semua orang Makassar, nanti yang di sebelah sana mengatakan, wah kita ini tidak mendukung situ. Betul. Ide dasarnya gimana nih sehingga bisa terbentuk ini, Fik? Jadi sebenarnya begini Om. Ya. Awalnya itu setelah kami ini, saya dan Fahmi, dan kebetulan ada juga satu itu Pak Sahlan. Pak Sahlan ya. Setelah mengetahui bahwasanya ada kemungkinan Pak Mahyunadi ini duet dengan Pak Ardiansyah Sulaiman. Dari awalnya situ. Jadi kami menjaga kemungkinan itu semisal mungkin. Iya. Orang dua ini jadi bersatu. Iya. Mungkin sudah saatnya kita masyarakat Makassar yang ada di Kutai Timur ini juga punya tim. Iya. Karena selama ini kan masyarakat Makassar khususnya. Iya. Itu hanya ngikut. Iya. Dan tidak pernah terlibat langsung secara secara organisatoris lah. Dibawa dalam satu tim untuk mendukung salah satu paslon. Iya. Mereka selalu ngikut. Iya, ngikut dia relawan siapa, akhirnya bercerai-berai. Selama ini selalu hanya menjadi figur dalam tim-tim pemenangan itu. Iya. Jadi atas inisiatif kami bertiga, sudah saatnya kita ini maju. Sudah saatnya kita tampil bukan hanya sebagai figuran, akan tetapi sebagai tokoh dan pemeran utama di dalam pilkada itu. Betul. Luar biasa anak-anak Makassar ini. Fahmi. Siap. Fahmi Sangata Makassar Sangata. Sampai bingung juga nih Fahmi ini. Sebenarnya tinggalnya di mana nih? Di Makassar atau di Sangata? Atau karena mungkin diakibatkan kalau wah ini Pak Mahyunadi sudah maju ini seharusnya saya sudah stay lagi di Sangata ini. Gini, Fahmi. Ya, jadi betul seperti yang
Om bilang, saya memang asli Makassar, Iya, tapi iya. sudah berdomisili di Kutai Timur ini sejak tahun 2007. Iya, Jadi, iya. sudah berKTP Kutai Timur. Iya, iya. Nah, ya mungkin Om sudah tahu juga bahwa di suksesi yang lalu Iya. di tahun 2020, Betul. ya saya salah satu dari tim pemenangannya juga. Iya. Waktu itu pasangan Makin. Iya, 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 iya. Nah, setelah hasil dari pilkada kemarin Iya, ya iya, tidak iya. sesuai dengan harapan kami, Mhm. kami kalah. Ya saya waktu itu pulang lagi ke Makassar, tapi Oh. masih mempertahankan identitas sebagai warga Kutai Timur. Om. Oh, iya, 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 iya. Nah, menjelang suksesi pilkada, Aha. ya saya berpikir lah, Iya. tapi waktu itu belum ada ini ya Om, ya. Belum ada informasi bahwa Pak Mahyunadi bakal maju lagi. Iya, iya. Saya sempat komunikasi dengan beliau pada saat itu. Mhm. Ya beliau sampaikan ke saya bahwa kita lihat ini dulu, kita lihat hasil dari pileg, Iya, 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 iya. perolehan kursinya Perindo, ya. seperti apa. Mhm. Ya. Dan belum ada juga kabar bahwa beliau mau maju jadi calon bupati Iya, atau iya. jadi calon wakil bupati. Tapi saya memang sudah merasa bahwa saya harus terjun lagi. Iya, 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 iya. Dari situlah kemarin itu ya sudah kami bertemu bertiga. Iya. Saya, Pak Taufik dan Pak Salam. Pak Salam, ya. Nah, disitulah kami rumuskan Iya. terbentuknya Makassar ini. Iya, 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 iya. Iya. Nah, dan itu juga Om, gunanya kita bentuk itu sebenarnya gini Om. Makassar ini kan ada wadah sebenarnya, ada Ya. paguyuban di Betul. Kutai Timur ini, Betul. KKBM ya, KKBM. Kerukunan Keluarga Besar Makassar. Nah, kenapa kami memilih untuk membentuk Makassar ini Iya, iya, sebagai wadah untuk warga Makassar yang mendukung pasangan ARMY ini? Karena kami tidak mau ada perpecahan di dalam kubu KKBM. Oh, Jadi kami tidak membawa KKBM, kami membawa Makassar, iya, 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 iya. sehingga KKBM ini aman. Maksudnya ya memang harapan kami sih sebenarnya KKBM ini tetap netral, sifatnya Netral. secara organisasi Om, Iya, ya, iya, secara iya. organisasi tetap netral. Nah, kalaupun misalnya ada warga Makassar yang mendukung selain ARMY, silakan. Iya, iya. Silakan buat juga. Itu tidak ada aturan kan yang Iya, mengikat betul, kita di betul. dalam organisasi Betul, KKBM. betul, betul. Dan saya sama Topik kan juga dulunya kami pengurus juga di KKBM. Nah, jadi cuman ya itu yang kami jaga sebenarnya. Iya. Kami jaga supaya perpecahan di dalam organisasi KKBM ini, paguyuban ini Iya, tidak iya. terjadi. Betul, 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 betul. Karena ya kemarin itu kan memang Om, sempat ada pro kontra lah Om, sejak pas kami posting Iya. keberadaan Makassar ini ya ada beberapa yang sempat komen di Iya, iya, iya. sosmed bahwa ini Makassar mana? Iya, iya, iya. Saya jawab aja dengan santai Om, ini Makassar yang mendukung ARMY. Iya, 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 Nah, iya. jadi ya sebenarnya kayak gitulah Om. Iya, iya. Ini Makassar yang mendukung ARMY, Iya. bukan mendukung siapa-siapa. Betul. Nah, makanya saya pembukaan saya tadi menyatakan bahwa Makassar ini adalah sekelompok anak-anak muda, orang-orang Makassar yang ingin memberikan peranan di Betul, dunia politik. iya. Ini luar biasa ini gagasan ini. Memang kerukunan keluarga besar Makassar juga adalah sebuah paguyuban. Iya. Kalau tampil sebagai paguyuban, kemudian mendukung salah satu paslon, itu pasti akan terjadi perpecahan. Perpecahan, betul. Ya, karena di dalamnya situ kan banyak juga tuh yang tidak semua ke ARMY, ada ke tempat lain, ya kan. betul. Nah, dulu juga saya pernah begitu tuh, 20 tahun yang lalu, kalau tidak salah itu. 2004. 2004 ya, berarti 20 tahun yang lalu. 20 tahun ya. Ya, 20 tahun yang lalu ketika Pak Awang maju, kemudian saya berpikir, wah, perlu juga ini anak-anak muda Makassar ini ditampilkan ke pentas Iya, iya. politik. Yang kemudian waktu itu kalau tidak salah itu namanya Forum Pemuda. Forum Pemuda ya. Topik lebih tahu tuh. Forum Pemuda Makassar. Forum Pemuda Makassar. Hanya karena mungkin kita pada sibuk tidak terurus lah itu. Karena ada juga pengurusnya saya pikir itu. Nah kemudian Pik, ini yang menarik ini. Kemarin kan Fahmi di timnya Makin. Iya. Topik saya tahu itu di timnya Askabi. Jadi yang dulu. Yang dulu. Saya sama-sama di Makin. Oh sama-sama di Makin. Oh sama-sama di Makin. Kebetulan saya ikut di rumah relawan. Ya. Cuma yang dulu KKBM Om, yang
Oh dulu, KBM yang diarahkan ke oh begitu. Oh, saya pikir topik kemarin di timnya ASKB. Nah ini semakin terorganisir dengan baik sehingga bisa bergerak untuk mencari keluarga-keluarga kita dari Makassar untuk ikut mendukung ARMY. Nah di lapangan bagaimana topik kemudian meyakinkan warga kita, Saribatang kita dari Makassar untuk ikut mendukung ARMY. Pasti ada banyak pertanyaan di kalangan masyarakat kita. Ya, betul. Iya. Jadi langkah pertama yang kami lakukan ini dalam menggalang dalam merangkul saudara-saudara kita itu, kami belum istilahnya belum menyampaikan segala sesuatu, tapi kami merangkul yang betul-betul mendukung dulu secara Secara nurani ya, secara ikhlas ya. Itulah Ya. yang kami rangkul. Jadi kami ya. belum mempengaruhi atau mengajak siapa di warga kita. Jadi yang kami rangkul dulu itu dulu. Jadi kita bisa tahu seberapa banyak Ya. masyarakat ini yang menginginkan pasangan ini untuk jadi pemimpin di Kutai Timur. Iya. Nah, nanti setelah ini kami dari hasil survei itu dengan masyarakat kita bisa lihat di daerah mana lagi yang banyak dan belum tersentuh oleh kita. Oh iya. Itu kita coba masuki. Jadi untuk saat ini kami hanya fokus ke 4 desa yang ada di Sangatta Utara. Iya. Jadi Sangatta Utara, Telulingga, Singa Gembara, dan Sangatta Baru. Jadi fokus ke 4 desa. Iya. Iya kan. Tapi kan di tempat lain juga ada tuh. Iya kan, Insya Allah. warga Makassar di Kecamatan Sangatta Selatan, di Rantopulung, di hampir semua kecamatan itu ada warga kita, warga Makassar. Nah kemudian kemarin mendukung Makin, tentu Taufik dan Pak Mi itu paham betul sosok Mahyunadi itu. Yang ke Pak Mi dulu. Apa yang Anda pahami terkait dengan sosok anak muda yang satu ini? ya. Sosok dari Pak Mahyunadi ini. Ya, jadi kalau mengenai sosok dari Pak Mahyunadi ya mungkin saya jelas balik lagi. Dari awal saya injakkan kaki di Kutai Timur ini tahun 2007. Ya, pada saat itu saya masih bergerak di entertain waktu itu. Iya. Jadi beliau adalah salah satu atau mungkin beliau lah yang banyak memberi saya masukan untuk betah di Sangatta ini. Iya. Ya namanya kita dari Makassar ya Om ya. Iya. Kita dari Makassar, dari kota besar. Tiba-tiba datang ke sini, waktu itu saya kalau nggak salah lewat perjalanan laut dari Parepare nyebrang Samarinda hantam sini jalanan masih hancur waktu itu. Iya. Ujung aspal kalau nggak salah sampai depan kantor Bupati Lama itu. Iya. Nah disitulah saya ketemu beliau di di West, sekarang Kopi Kai. Iya. Sempat ngobrol-ngobrol. Nah disitulah pertama kenal sama beliau. Oh. Itu tahun berapa tuh? 2007. Oh, tahun 2007 ya. 2007. Nah, dari pertemuan itu ya intens lah. Saya belum tahu nih kalau beliau ini, yang saya tahu beliau ini adiknya Pak Mahyudin. Iya. Belum tahu kalau beliau ini anggota DPR. DPRD. Nah, saya tahu itu waktu pada saat beliau sudah waktu maju yang pas 2009 kalau nggak salah ya. Pileg 2009. Iya. Nah, di situ saya mulai juga ikut membantu walaupun saya tidak terlibat langsung dalam tim. Nah, di situ saya kenal beliau. Nah, kalau nggak salah pada saat itu beliau menang dan mendapat posisi sebagai ketua fraksi kalau nggak belum 2009 ya. Beliau ya. Iya. Nah, habis itu 2009 itu kalau nggak salah wakil ketua DPR. wakil ketua. Iya, kalau nggak salah ya. 2009. Iya. Nah, 2014 di situ saya juga sudah mulai mulai intens juga ikut di tim-tim ininya, tapi belum ini juga, tapi mulai inilah sama Pak Mahyunadi sudah mulai kenal. Sudah mulai ada kedekatan emosional. Betul. Gitu. Ya. Sudah mulai deh. Sampai beliau menduduki sebagai ketua DPRD. Iya. Ya namanya ketua DPRD kadang kan saya ada beberapa waktu itu ada beberapa organisasi juga yang saya ikutin.
ada beberapa LSM, ya biasalah kami kadang membuat kegiatan. Iya. Ya, menghadap sama beliau, Iya. minta petunjuk apa segala macam. Nah, disitulah. Nah, puncaknya itu pada saat beliau maju menjadi calon Calon bupati. Iya, tahun 2020 kemarin. Alhamdulillah saya kemarin itu mendampingi beliau hampir di semua titik di 18 kecamatan. Dan itu menjadi satu pengalaman berharga juga bagi saya karena dari tahun 2007 saya itu paling jauh itu jalannya sampai di Kaliurang aja. Sampai Kaliurang belum pernah saya injak. Iya. Jadi saya injak namanya 18 kecamatan di Kutai Timur ini pada saat suksesi pilkada Tahun 2020. 2020 itu Iya, saya iya. mendampingi beliau itu sampai ke apa yang biduk-biduk perbatasan Betul, Berau betul, itu sampai betul. ke situ. Iya, Jadi iya. saya mengenal sosok Pak Mahyunadi ini sosok yang boleh saya bilang yang orangnya rendah hati. Apa namanya bisa menjadi abang, bisa menjadi orang tua bagi kita ya, Yeah. bisa menjadi sahabat yang baik. Jadi perhatiannya ke tim ini nggak ada yang dibeda-bedakan, Iya. semuanya sama, tidak ada yang dibeda-bedakan bahwa ini ring 1, ini ring 2, ini ring 3, nggak ada. Tidak ada ring-ringan. Tidak ada ring-ringan di situ. Iya. Jadi semua bisa berkomunikasi langsung sama beliau. Tidak ada istilah apa namanya ada protokoler atau Iya, apa segala macam. iya. Pada saat beliau menjadi ketua DPRD pun, Iya. saya setiap mau bertemu beliau itu tidak pernah ini om. Setiap saya hubungi WA beliau, Iya. pasti direspon. Jadi nggak pernah ada inilah ada protokoler apa namanya Iya, untuk iya. bisa bertemu dengan beliau. Dan saya juga sering mendapatin pada saat saya ada di rumah beliau waktu di Hidayatullah itu. Iya. Saya pada saat saya datang ada juga orang-orang lain yang datang. Jadi ya kita aja yang ngerti lah kan. Iya, Misalnya kita tidak boleh lama-lama nih ngobrol Iya, sama iya. sama pemain tadi karena ada yang Iya. orang pada ngantri. Nah, itulah salah satu yang saya sukai dari sosok Pak Mahyunadi ini orangnya yang apa ya humanis Iya, orangnya betul. iya. Humble, Ya, humanis. betul. Rasa kemanusiaannya itu tinggi sekali om. Saya bisa berkesimpulan bahwa di mata Dinda Pahmi itu bahwa Mas Yunadi itu selalu hadir di tengah masyarakat, ya kan? Bukan hanya hadir sebagai sosok seorang pemimpin, tetapi dia hadir bisa membasuh daripada batin orang-orang yang katakanlah sebagai rakyatnya. Iya. Kehadiran seorang pemimpin memang dibutuhkan. Jadi pemimpin tidak boleh ada di belakang, Ya. pemimpin harus ada di depan. Dan itu Pak Amir rasakan selama melakukan komunikasi sejak 2007 dengan Pak Mahyunadi. Ya, itu sangat-sangat saya rasakan om. Jadi jiwa kepemimpinan Pak Mahyunadi itu memang sangat-sangat kuat bagi saya om ya. Iya. Itu pendapat pribadi saya. Iya. Saya lihat beliau itu dalam memimpin itu ya itu yang saya katakan tadi om. Beliau tidak keras, tidak juga lembek. Iya. Dalam memimpin kami ya yang ada di timnya. Ya saya nggak tahu lah kalau pada saat memimpin saya rasa sama juga kalau Iya. beliau memimpin di Dewan kemarin. Iya. Karena selama beliau Dewan ya nggak ada sih yang saya pernah dengar ada kabar-kabar miring terkait beliau ya. Nah, jadi memang saya anggap gaya kepemimpinan Pak Mahyunadi ini ya gaya kepemimpinan yang sebenarnya ini yang banyak diinginkan oleh masyarakat. Orang yang mudah berbaur Iya. sama masyarakat. Tidak ada batasan siapapun itu. Iya. Saya rasa gitu. Oke. Topik ketika Anda membentuk Army ini, kemudian komunikasi kepada ya katakanlah orang-orang dekat Pak Mahyunadi itu, apa respon mereka? Ya responnya mereka positif. Dia sangat mendukung kami. Iya. Jadi sama seperti saudara saya Benny itu sangat menyarankan supaya saya ini bisa membentuk dan merangkul saudara-saudara yang sekampung dengan saya. Iya. Karena dari pandangan orang teman-teman itu, jadi masyarakat Makassar yang di sini itu istilahnya terlalu banyak di PHP lah selama ini. Oh. Pemberian harapan palsu. Betul. Iya. Jadi mulai dari awal termasuk pada saat Om Wepel membentuk
pertama kali organisasi kepemudaan di tubuh KKBM, Iya. itulah yang menjadi motivasi saya Ah, selama ini. Iya. Saya bilang OMWP bisa Ah. membuktikan bahwasanya pemuda itu bisa berbicara dan bisa berbuat. Betul. Itulah yang mendasari saya Iya. untuk melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan OMWP. Iya. Memang kita harus tampil apa adanya ya. Kalau kita tampil dipaksakan itu pasti hasilnya juga kelihatan kikuk gitu. Tapi kalau kita tampil apa adanya sesuai dengan pembawaan kita, insya Allah bisa diterima orang. Seperti apa yang saya katakan tadi, sudah benar arah dari anak-anak muda Makassar ini untuk membuat sebuah organisasi yang ikut terlibat langsung di dalam pilkada. Karena pesan datok-datok kita dari Sulawesi khususnya Makassar itu selalu berpesan, ketika engkau di kampung orang, jadikanlah dirimu sebagai pemimpin. Seandainya bisa sebagai pemimpin perampok, jadilah pemimpin perampok. Karena memang kita ini orang-orang perantau ini tidak mau dipimpin sebenarnya, ya. Nah, kegelisahan itu yang Ananda Taufik, kemudian Fahmi Sahlan rasakan itu. Ketika kita dipimpin orang, akhirnya timbul PHP. Betul. Nah, kita mencoba bangkit. Bagaimana rasanya kalau kita memimpin? Apakah kita mau mem-PHP orang-orang di belakang kita? Ini kan standar moralnya sebagai seorang pemimpin. Nah, Taufik, tadi Fahmi sudah menjelaskan terkait dengan sosok Pak Mahyunadi. Yang saya mau tanyakan ke Taufik sebagai ketua Makassarmi, elemen relawan daripada pemenangan ARMY. Kalau Ananda melihat sosok Pak Ardiansa bagaimana? Saya senang ya sebagai sosok pemimpin yang bagus, yang agamis, dan orangnya jujur. Ya. Pak Ardiansa saya lihat tidak neko-neko, tidak terlalu banyak menjanji-janjikan janji politik, tapi dia bekerja sesuai apa yang dibutuhkan masyarakat. Itu yang saya senangkan sama. Iya. Jadi Pak Ardiansa di mata Taufik itu sosok pemimpin yang bekerja keras. Betul. Ya, karena salah satu definisi atau salah satu kriteria seorang pemimpin berintegritas itu adalah bekerja keras. Betul. Iya kan? Selain bekerja keras, ya, juga jujur. Jujur. Selain jujur, dia juga bertanggung jawab. Nah, kalau beberapa kriteria itu tidak dimiliki seorang pemimpin, itu masih diragukan integritasnya. Kemudian tadi jujur, kemudian tanggung jawab, peduli. Nah, yang peduli nih. Ya, Dia sudah jujur tapi tidak peduli, ya ngapain juga. ya betul. Apa yang dipotret oleh Fahmi terkait dengan sosok Mahyunadi itu kan karena kepeduliannya. Betul. Makanya dia kepincut. Ibaratnya ya di mana Pak Mahyunadi di situ ada Fahmi, iya kan? Nah itu. Nah, apakah kriteria jujur, bertanggung jawab, kemudian peduli, yang satunya apalagi itu? Kerja keras. Kerja keras. Itu yang Ananda Taufik lihat di sosok Pak Ardiansa Sulaiman. Siap. Ya. Seperti itulah sosok Pak Ardiansa ini. Dan dia juga satu, Om. Dia seorang orangnya agamis. Jadi saya lihat semenjak saya mengenal beliau itu, Ya. walaupun saya tidak istilahnya secara pribadi akrab, Iya. hanya dia sosok pemimpin Kutai Timur ini yang mau ke masjid-masjid berceramah. Iya. Saya belum pernah lihat ada pemimpin sebelumnya yang Iya. seperti itu. Ya memang karena dia latar belakang ustadznya. Ya. Latar belakang beliau memang sebagai apa ya? Kalau kiai kan belum. Ya. Itu lain lah gitu. Memang beliau pemimpin agama. Apalagi beliau kader PKS. Kita kan tahu lah banyak PKS itu kan Iya. sangat dekat dengan nilai-nilai agama gitu. Betul. Ya walaupun sekarang kita melihat juga PKS sudah terbuka. Bukan hanya dari kalangan Agamis. agamis, bukan hanya dari kalangan Islam, tetapi juga
banyak tokoh-tokoh di luar Islam juga sudah ikut terlibat di PKS. Nah itulah saya juga melihat bahwa PKS hari ini itu bukan PKS kemarin. Betul. Jadi jangan juga diherankan bahwa kenapa dia bisa menjadi partai pembenahan di Kutai Timur ya karena Ya, partai ini sudah terbuka. ada keterbukaan. Dia sudah tidak lagi inklusif, Ya. tidak eksklusif, ya kan? Dia terbuka dan berhasil di Pileg 2029 ini PKS mendapatkan jatah sebagai ketua DPRD. Itu juga tidak terlepas dari kepemimpinan Pak Ardiansah Sulaiman Betul. beserta tokoh-tokoh PKS yang ada di Kabupaten Kutai Timur ini. Pak Fahmi, Siap. kalau Pak Fahmi melihat Pak Ardiansah itu selain tadi yang disampaikan oleh Ketua Makassar Mi ini, ya kan, sebagai sosok yang agamis, apalagi yang Pak Fahmi lihat? Ya. Kalau saya ya mungkin sama seperti Om ya, sama seperti Taufik, bahwa secara personal saya tidak terlalu ini ya, Ya. tidak terlalu mengenal beliau. Saya banyak mengenal beliau itu dari referensi dari pemberitaan-pemberitaan yang ada, Iya, iya. bahwa itu di media elektronik, media cetak, Iya. maupun yang sekarang kan kita banyak berita di sosial media. Iya, ya. iya. Nah, sampai sekarang itu belum pernah ada satupun berita-berita yang menyangkut Lagi beliau podcast. itu yang berkonotasi yang arahnya ke negatif. Iya, Jadi, iya, iya, iya. mulai dari beliau masih menjabat sebagai wakil bupati pada saat itu mendampingi Pak Isran, Iya. salah Om ya. Iya, iya. Sampai beliau menggantikan Pak Isran pada saat Pak Isran maju sebagai calon gubernur, Iya. dan kemudian melanjutkan lagi kepemimpinannya Pak Isran, dan ya sayangnya pada saat beliau bertarung juga kemarin sempat kalah ya Om ya, Iya. di 2014 kalau nggak salah itu ya. Nah, tapi memang saya nggak pernah ini, ya saya kan makanya saya bilang saya tidak pernah mengenal beliau secara personal. Iya, 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 iya. Nah, cuman saya lihat di pemberitaan itu nggak pernah ada yang ini, nggak pernah ada, dan hasil dari selama beliau menjabat di periode ini itu saya lihat sudah saya anggap sudah bagus lah Om ya, untuk kinerja seorang pemimpin daerah. Iya, iya. Beliau mau turun langsung, mau merespon cepat keluhan-keluhan warga. Iya. Ya, jadi saya anggap beliau memang patut untuk melanjutkan kepemimpinan beliau untuk satu periode lagi. Beliau patut melanjutkan kepemimpinannya di Kabupaten Kutai Timur dan kemudian sangat pas dengan Pak Mahyunadi. Pak Mahyunadi. Betul. Kalau Taufik gimana, Pik? Apakah memang pasangan ini sudah pas atau belum nih, Pik? Sangat ideal. Sangat ideal ya. Karena ibaratnya dua-duanya ini sifatnya gimana ya? Sangat dekat ke masyarakat. Iya, 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 iya. Dan dia bukan sosok pemimpin yang istilahnya mengedepankan gimana kewibawaan. Dia terlalu humble, dia sangat humble dengan masyarakat. Iya, iya, iya. Itulah yang mungkin masyarakat lihat dari kedua sosok ini. Iya. Jadi segelintir saya dengar kabar bahwasanya sampai masyarakat sendiri yang mengusulkan supaya Ya, kedua orang ini disatukan. Oh. Jadi masyarakat yang menginginkan. Jadi arus bawah menginginkan Pak Ardiansah Sulaiman berpasangan dengan Mahyunadi. Itu yang saya dengar. Iya, 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 iya. Dan memang kalau saya lihat secara pribadi saja memang itu sangat wajar. Iya, iya. Ini adalah pasangan yang paling sangat-sangat cocok untuk memimpin Kutai Timur Ya, ke depan. mudah-mudahan kedua tokoh ini ketika maju di pilkada ini memenangkan pertarungan dan juga tidak hanya menang sebagai bupati dan wakil bupati, akan tetapi juga memenangkan hati rakyat. Karena kalau pertarungan politik kita hanya berpikir menang, tetapi setelah menang kita tidak melihat apa-apa yang dilakukannya, itu kan juga kita anggap gagal. Betul. Iya kan?
Apa artinya kita menang, tetapi tidak bisa memenangkan hati rakyat? Nah, cara memenangkan hati rakyat itu adalah benar-benar membangun daerah ini, memberikan kesejahteraan kepada rakyat atau masyarakat Kabupaten Kutai Timur. Apalagi dengan APBD yang besar. Betul. Kalau Pak Hamid gimana tuh? Terkait dengan apa yang Om katakan barusan ini. Kira-kira Pak Hamid yakin nggak? Kedua tokoh ini bisa memenangkan hati rakyat, bisa membangun daerah ini betul-betul sesuai dengan harapan rakyat untuk kesejahteraan rakyat. Ya, kalau saya malah sangat yakin Om. Saya sangat yakin bahwa pasangan ini nantinya akan memenangkan hati rakyat. Ya. Karena pasangan ini kayaknya sudah berkomitmen Iya. bahwa dalam satu kapal itu jangan ada dua nahkoda. Oh, iya. Jadi mereka bekerja sesuai dengan tupoksinya. Iya. Karena tidak mungkin Om kalau bakal ada dua matahari itu kacau. Iya. Itu Oh, karena- jadi ada sudah komitmen di antara kedua tokoh ini. Iya, kayaknya sudah ada komitmen seperti itu Om. Jadi mereka akan bekerja sesuai dengan porsinya. Iya. Jadi ya kita tahu sendiri loh, apabila kapal ada dua nahkoda kan pastinya penumpang yang bingung nanti. Iya. Ibarat kata masyarakat Kutai Timur ini kalau terjadi dualisme kepemimpinan, pasti yang bingung mau Iya. arahan yang mana ini? Kita mau bersandar kemana nih? Ya, Iya kan? Apakah kapal ini mau dibawa ke Pulau Miang ya, atau jangan-jangan nanti jatuhnya di pulau lain? ya betul Om. Karena dua nahoda. Dua nahkoda. Luar biasa. Jadi ya, saya rasa dengan pola seperti itu yang mereka nanti akan menempatkan diri pada porsinya, ya saya rasa pemerintahan akan berjalan dengan baik. Om. Iya. Pemerintahan akan berjalan dengan baik. APBD itu bisa disalurkan secara merata Iya. untuk kepentingan masyarakat Kutai Timur. APBD disalurkan secara merata. Dikarenakan hanya ada satu nahoda. Ketika APBD ini dua nahodanya, Ya, ini bisa APBD ini kan bisa terbagi-bagi nih. betul Om. Itu kan menurut pandangan Pak Hamid, bukan pandangan Om loh. Iya. Ya, memang di banyak daerah, bahkan di Pulau Jawa itu, ada bahkan wakil bupati itu mengundurkan diri. Iya. Karena dia merasa tidak diberikan porsi. Mm. Iya kan? Padahal sesungguhnya aturan terkait dengan bupati, wakil bupati kan sudah ada. Sudah jelas Iya. aturannya. Yang kadang juga membuat sebuah daerah itu tidak terbangun dengan baik karena kedua pemimpin itu ingin mengambil porsinya masing-masing. Betul. Bupatinya ingin ini, wakilnya ingin itu. Ya. Iya kan? Nah, podcast ini juga sebenarnya merupakan rekam jejak dari relawan-relawan yang mendukung Army ini, yang mudah-mudahan berhasil menjadi bupati dan wakil bupati, Amin. agar supaya mengingat tuh bahwa relawan saya kemarin itu ngomong, saya sebagai wakil bupati tidak bisa melangkahi bupati. Ya. Harusnya Om. Iya kan? Nah, kalau dari awal komitmen ini sudah terbangun dengan baik, apalagi sosok Om Yunadi saya kenal juga, iya kan? Yunadi itu kan tipikal manusia yang sami'na wa ta'na. Kenapa saya katakan begitu? Itu dia paling taat apa yang dikatakan kakaknya, ya dia ikut itu. Iya. Kalau kata kakaknya atau Pak Mahyudin bilang, jangan, tidak mau dia tuh. Ini hebatnya nih. Nah, mudah-mudahan juga di kepemimpinan berikut ini, Ardiansa Sulaiman, Mahyunadi juga mengambil sikap itu. Ya. Apa yang dikatakan bupati itu yang diikuti. Iya kan? Sehingga tidak nampak di masyarakat kita terjadi pengkotak-kotaan. Ketika bupati dan wakil bupati sudah mengkotak-kotakkan dirinya, masyarakat di bawah juga akan terkotak-kotak. Ya. Dan ini akan pasti menghambat pembangunan. Betul. Sudah pasti. Sudah pasti ya. Iya. Tapi di Kutai Timur kan tidak begitu tuh. Tidak begitu. Di Konoha kayaknya. Iya. Di Konoha ya. Di Konoha. Iya. Jangan juga ada juga Konoha dan Konawe. Kalau Konawe itu dari Sulawesi Tenggara. Kasihan orang Sulawesi Tenggara. Iya kan? Iya, iya, iya. Oke. Tadi kan
saya sudah meminta kepada Topik sebagai ketua, kemudian Pak Ahmi sebagai bagian dari penggagas ARMI ini menukilkan atau membicarakan sejarah berdirinya ARMI. Kemudian sudah menyampaikan kenapa kepincut untuk mendukung ARMI karena kedua sosok ini di mata tokoh-tokoh ARMI ini memang layak untuk memimpin kabupaten itu. Sangat layak. Makanya tadi kan ada istilah lanjutkan tuh. Lanjutkan ya. Nah kemudian sebelum kita mengakhiri podcast ini, saya ingin mendapatkan pernyataan akhir daripada Topik Mustari. Ya katakanlah untuk menghimbau masyarakat Makassar misalnya di podcast ini untuk ikut bergabung. Atau ada hal lain yang ingin disampaikan. Silakan Topik. Makasih Om. Jadi sebagai ketua tim Makassar Mi untuk pemenangan Ardiansa Mas Yunadi, saya sangat mengharapkan saudara-saudara saya khususnya dari Makassar, kita jangan terpecah hanya karena politik. Mari kita sama-sama menggunakan hak pilih kita. Yang mau memilih ARMI silahkan bergabung dengan kami. Yang mau memilih yang lain silahkan untuk memilih yang lain. Jangan hanya suksesi 5 tahunan ini yang membuat kita terpecah. Jangan. Mari kita bangun persaudaraan kita, mari bangun kekuatan kita. Kita satu, kita Makassar. Apapun kampungmu, kita satu, kita Makassar. Saya tidak lihat kampung, saya lihat sukumu. Makassar, ya Makassar. Mau kamu orang Goa, mau orang Takalar, mau orang Bantaeng, mau orang Pangkep, yang namanya sukunya Makassar, ya Makassar. Jadi Sarbatang, Kalupai. Seregi, supaya Lompok. Terima kasih. Luar biasa dari ketua ARMI ini ya kan. Saya tidak melihat Anda dari kabupaten mana. Tetapi rumpun Makassar ini ada 9 kabupaten kota kalau tidak salah. Makassar, Goa, Takalar, kemudian Jeneponto, Bantaeng, Sinjai Bulukumba, Sinjai sebagian ya kan. Selayar. Kemudian Maros, Selayar juga masuk. Selayar ya. Pangkep sebagian. Itu adalah rumpun Makassar. Kalau Fahmi, himbauannya kepada Sari Bantanta, Mairi Makassar Ya. terkait dengan keberadaan ARMI di relawan pemenangan Ardiansa Sulaiman dan Pak Mahmud. Oke, Om. Ya, jadi ini closing statement Om. Ya. Ya, jadi saya sangat mengharap kepada warga Makassar yang ada di Kutai Timur. Ayo sama-sama kita memberikan dukungan ke pasangan ARMI ini. Karena saya sangat yakin bahwa pasangan ini adalah pasangan yang paling ideal untuk memimpin Kutai Timur. Karena apa? Pertama karena sosok Pak Ardiansa yang kita sudah kenal bersama, sosok yang sangat agamis dan pekerja keras. Kedua, sosok Pak Mahinadi juga yang kurang lebih sama, dan komitmen mereka seperti yang saya katakan tadi, yang tidak akan menjadikan di Kutai Timur ini ada 2 matahari. Terus didukung pula nanti apabila insya Allah kita doakan pasangan ini bisa menang, itu mereka didukung oleh kebijakan dari parlemen, dari DPRD yang memegang palu. Jadi partai pemenang pemilu kita sinkron dengan jadi eksekutif dengan legislatif bisa sejalan ini. Jadi saya sangat yakin bahwa pembangunan di Kutai Timur ini akan mulus berjalan, karena tidak ada hambatan dari legislatif. Nah, jadi sekali lagi saya mengharap kepada teman-teman atau saudara-saudara Sari Batangku, orang-orang Makassar, ayo sama-sama kita
menangkan ARMY karena inilah pasangan yang terbaik. Nah, saya kutip sedikit ungkapan dari Datu Museng pada saat menyemangati pasukannya. Jadi beliau sempat berkata bahwa tidak diciptakan seorang laki-laki Makassar untuk lari dari peperangan. Punna setengah-setengah ko asuluk ko. Punna tojeng-tojeng rewa ko. Tojeng. Luar biasa. Adik-adik saya di Makassar ini yang punya semangat perantau yang ulung. Walaupun sebenarnya saya selalu menyatakan bahwa kita orang Sulawesi Selatan itu, kalau Kalimantan itu sebenarnya bukan merantau, pulang ke kampung sendiri. Karena banyak sejarah yang kita bisa baca dari Kerajaan Kutai hubungannya dengan kita dari Sulawesi Selatan. Jadi orang Sulawesi Selatan yang ada di Kalimantan Timur itu bukan perantau, tetapi kembali ke rumahnya sendiri. Dan itulah yang membuat sebenarnya adik-adik kita dari Makassar ini memiliki spirit yang kuat untuk ikut terlibat di dalam memenangkan sebuah pertarungan politik. Semoga apa yang disampaikan mereka ini bisa menjadi cerminan bagi kita semua. Bukan hanya orang Makassar, bukan hanya orang Kutai, tetapi seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Jangan hanya persoalan politik kita justru tercabik-cabik. Mari ciptakan politik yang gembira. Dalam bahasa Makassarnya, jangan sampai kita si bombe. Demikian podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.